Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad jaiz munfasil, yang mana di sini sama-sama mad jaiz. Ini mad jaiz, la ilaha mad jaiz, kasabu aturiduna ini mad jaiz. Tapi cara baca mad jaiz yang dua bentuk ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Itulah yang kita bahas pada kali ini. Jadi untuk terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang apa itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad itu panjang, jaiz harus munfasil terpisah. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang yang kalimahnya itu terpisah. Apa maksud terpisah tersebut? Yaitunya ini, ayyakunal maddu wal hamzah fi kalimatain. Apabila tanda mad, ayyakunal maddu apabila tanda mad wal hamzah dan hamzah fi kalimatain berada pada dua kalimah. Itu yang maksudnya terpisah. Ada dua kalimah. Kalimah pertama dengan kalimah kedua. Jadi antara kalimah pertama dan kedua itu terpisah. Terpisah secara makna. Maksudnya berbeda. Simbolnya ini, ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dan panjang untuk mad jaiz munfasil ini yaitunya 4 sehingga 5 harokat. Ini kalau letaknya di tengah bacaan, 4 sehingga 5 harokat. Tapi kalau berhenti hanya 2 harokat saja. Kenapa? Karena menjadi mad tabi'i. Di sini letak perbedaannya nanti. Kenapa bacaan untuk mad jaiz tidak sama panjangnya? Ada yang dibaca 4 sehingga 5 harokat, ada yang dibaca 2 harokat saja. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Ini terletak dalam surah An-Nisa ayat 87 dan 88. Di sini ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. La satu kalimah, ilaha satu kalimah. Maka ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Ini kita baca panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. La ilaha. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ini mad jaiz munfasil, panjang 4 sehingga 5 harokat. Ini untuk ayat 87. Sedangkan pada ayat 88 ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kasabu satu kalimah, aturiduna satu kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Ketika bersambung ini mad jaiz munfasil, panjang 4 sehingga 5 harokat. Tetapi di sini ada tanda ja. Ja ini maksudnya adalah pilihan. Kita bisa berhenti, bisa kita teruskan. Kalau kita teruskan, kita wasolkan, itu mad jaiz munfasil hukumnya, panjang 4 sehingga 5 harokat. Tetapi ketika kita memilih di sini berhenti, maka tidak berlaku lagi mad jaiz munfasil. Kasabu kita berhenti. Bermakna kalau kita berhenti di sini,
Kalimah seterusnya ini kita tidak baca lagi atau belum baca lagi, maka terhenti di sini. Maka bu ini hanya menjadi panjang waw mati saja. Dan panjang waw mati saja itu sama dengan mad asli waw. Waw mati sebelumnya berdepan mad asli waw, panjang hanya 2 harokat. Kalau berhenti hanya 2 harokat karena menjadi mad asli waw atau mad tabi'i waw. Sedangkan kalau kita wasulkan menjadi mad jaiz munfasil. Kita baca dari sini. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna atahdu kasabu aturiduna. Kalau kita wasolkan, kita sambung, ini berlaku mad jaiz munfasil. Tanda mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah mad jaiz munfasil, panjang 4 sehingga 5 harokat. Kalau berhenti, kita baca fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Kasabu panjang 2 harokat karena menjadi mad asli waw. Waw mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Tanda mad ini abaikan ketika kita berhenti. Bima kasabu. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad jaiz munfasil, ketika bacaan itu wasol itu berlaku mad jaiz munfasil, panjang 4 sehingga 5 harokat. Tetapi ketika berhenti seperti ini kalimahnya, maka mad jaiz munfasil tidak berlaku lagi, hanya menjadi mad asli saja, panjang 2 harokat. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.